Di sini saya akan membahas mengenai chapter 8. Yang pertama itu kita akan membahas tentang teori, dan teori itu yang nomor pertama yaitu apa itu generator dengan perumpamaan Anda sebagai mahasiswa sebagai generatornya. Generator adalah pembuat di dalam di dalam program. Generator adalah pembuat sesuatu. Contohnya, di sini kita punya dosen dan dosen akan memberikan tugas kepada mahasiswa yang dimana mahasiswa itu adalah generator dan ketika generator mahasiswa dijalankan dan setelah tugas itu selesai, maka generator mahasiswa akan menghasilkan skill dan pengetahuan. Lalu kita ke nomor 2, yaitu jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa itu diskriminator dengan perumpamaan dosen Anda sebagai diskriminatornya. Arti kata diskriminator adalah rangkaian dalam berbagai alat, berasal dari kata diskriminasi yang merujuk pada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Di dalam machine learning, discrimination itu bisa ada dua, yaitu yang pertama, disparate treatment atau perawatan berbeda atau membedakan mengklasifikasi sesuatu atau seseorang. Lalu disparate impact, dampak berbeda, ialah melihat konsekuensi klasifikasi atau mengembalikan keputusan pada kelompok tertentu. Nah, ini ada contohnya, contoh gambarnya. Yang pertama itu kita memiliki 6 orang mahasiswa yang memiliki keanekaragamannya. Lalu dosen akan melakukan pembagian kelompok agar setiap kelompoknya seimbang, maka kita akan mendapatkan hasil. Yang pertama ada kelompok 1 dengan mahasiswa 1 dan 2, ada kelompok 2 dengan mahasiswa 3 dan 4, lalu ada kelompok ketiga itu mahasiswa 5 dan 6. Ini dibagi rata oleh dosennya sebagai diskriminator. Lalu soal nomor 3 yaitu bagaimana arsitektur generator dibuat. Arsitektur generator dalam GART terdiri dari 5 lapisan, yaitu 1 input layer, lalu 3 dense layer dan 1 output layer. Nah, di sini kita punya input layer dan kita memiliki 3 dense layer, lalu yang terakhir kita memiliki outputnya. Dan ilustrasi contohnya seperti ini, kita akan mempunyai status buah data, nanti akan menjadi dense di upsampling, confi, upsampling di confi, lalu kita akan mendapatkan hasilnya. Lalu soal nomor 4, yaitu bagaimana arsitektur diskriminator dibuat. Arsitektur diskriminator di dalam GAN terdiri dari 5 lapisan, yaitu 1 input layer, 3 dense layer, dan 1 output layer. Diskriminator pada GAN project contohnya ada seperti ini. Di sini kita kan ada 1 input layer dan ada 3 dense layer. Lalu dengan ilustrasi seperti ini. Lalu soal nomor 5. Soal nomor 5 yaitu apa itu latent space. Latent space adalah space atau spot yang tersembunyi sehingga dapat mengambil titik data yang dekat dan yang mirip. Contoh ilustrasinya seperti ini. Di sini kita akan memilih dot yang nanti hasilnya akan seperti ini, lalu seperti ini, lalu maka hasilnya akan seperti ini. Lalu apa itu adversarial play? Di dalam GAN, adversarial play adalah persaingan antara generator dan diskriminator. Di sini kita punya data real image, diambil sampelnya, contohnya ada 10 sampel atau lebih. Lalu di sini ada latent random variable yang tadi di atas sini, jadi seperti ini. Lalu dimasukkan ke dalam generator, maka akan diambil sampelnya, lalu dimasukkan ke dalam diskriminator agar untuk menentukan mana yang real dan mana yang fake. Dan hasil perbandingan ini akan menghasilkan loss dari itu yang disebut adversarial play. Lalu jelaskan dengan ilustrasi gambar apa itu Nash equilibrium. Nash equilibrium adalah strategi yang dipilih oleh masing-masing pemain. Dengan strategi pemain tertentu, strategi ini menentukan strategi terbaik dari masing-masing pemain dengan pertimbangan strategi tertentu yang diambil oleh pemain lainnya. Atau contoh dengan best response. Ini ada Sam, ada Tom dan Sam dengan respon seperti ini. Lalu sebutkan dan jelaskan contoh-contoh implementasi dari GAN. Contoh implementasi dari GAN salah satunya adalah mengenerate wajah kucing. Dan ini ada inputan wajah kucingnya, dan ini adalah apa yang diinputkan yang mirip dengan data aslinya, maka nanti akan mengenerate geometry map seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam soal nomor 9. Lalu berikan contoh dengan penjelasan kode program beserta gambar arsitektur pembuatan generator neural network dengan sebuah input layer, 3
hidden layer, dense layer, dan satu output layer, reshape layer. Dan ini adalah contoh input datanya, dan di sini ada 3 dense layer dan satu output layer, reshape. Di sini adalah contohnya, ada generator model sequence, dense, sekian, dense, lalu reshape, upsampling, upsampling, config 2, dan return model. Lalu dijalankan summary-nya apa. Setelah itu kita masuk ke dalam nomor 10. Di dalam nomor 10 itu berikan contoh dengan ilustrasi dari arsitektur diskriminator dengan sebuah input layer, 3 buah hidden layer, dan satu output layer. Di sini kita akan punya input layernya, lalu ada 3 buah hidden layer dan satu layer. Dan di sini adalah contoh codingnya, diskriminator model, sequential, config, dan seterusnya. Lalu kita soal nomor 11. Soal nomor 11, kaitan output dan input antara generator dan diskriminator tersebut. Jelaskan kenapa inputan dan outputan seperti itu. Kaitan antara output pada generator dan inputan pada diskriminator adalah suatu keterhubungan yang akan menghasilkan data yang benar karena output dari generator merupakan inputan pada diskriminator. Jadi ini adalah gambarnya dari generator dan seterusnya. Lalu perbedaan antara Knoll-Back Labor Difference (KL Divergence) atau Relative Entropy Jensen-Shannon JS Divergence atau Information Radius Total Inversion to Average dalam mengukur kualitas dari model. Di antaranya kedua yang paling dikenal adalah KL Divergence karena KL Divergence memiliki sifat atau rumus yang bagus. Salah satunya adalah KL Q2P. Jenis daerah di mana Qx memiliki massa non-null dan Px memiliki massa null. Ini mungkin terlihat seperti bug, tapi sebenarnya ini merupakan fitur dalam situasi tertentu sedangkan JS tidak memilikinya. Lalu kita masuk ke dalam soal nomor 13, fungsi objektif yang berfungsi untuk mengukur kesamaan antara gambar yang dibuat dengan yang asli. Fungsi objektif merupakan fungsi yang mengambil parameter data dan model sebagai argumen dan dapat dievaluasi untuk mengembalikan angka sehingga mampu membedakan gambar yang asli dan gambar yang dibuat atau fake. Lalu soal nomor 14 yaitu scoring algoritma selain mean square error atau cross entropy seperti the inception score dan Frechet inception distance. Inception score digunakan untuk mengukur seberapa realistis output dari GAN, di mana ada 2 parameter yaitu gambarnya punya variasi dan setiap gambar jelas terlihat seperti sesuatu. Frechet inception distance adalah ukuran kesamaan antara 2 dataset gambar. Itu terbukti korelasi baik dengan penilaian manusia terhadap kualitas visual dan yang paling sering digunakan untuk mengevaluasi kualitas sampel generatif artificial network atau GAN yaitu FID. Dihitung dengan mengukur jarak Frechet dengan 2 Gaussians dipasang ke representasi fitur jaringan inception. Lalu soal nomor 15 yaitu kelebihan dan kekurangan GAN. Kelebihannya, GAN menghasilkan data baru yang bisa hampir mirip dengan data yang asli. Karena hasil pelatihannya, GAN dapat menghasilkan data gambar, teks, audio, video yang dapat dibilang hampir mirip dengan yang aslinya. Berkat hal tersebut, GAN dapat digunakan dalam sistem marketing, e-commerce, games, iklan, dan industri lainnya. Lalu yang kedua, GAN mempelajari representasi data secara internal sehingga beberapa masalah pada machine learning dapat diatasi dengan mudah. Lalu yang ketiga, diskriminator yang telah dilatih dapat menjadi sebuah classifier atau pendeteksi jika data sudah sesuai. Karena diskriminator akan menjadi tidak efisien berkat sering akan. Lalu yang keempat, GAN dapat dilatih menggunakan data yang belum dilabel. Kekurangan data saat diproses oleh metode GAN tidak dikonversi. Lalu yang kedua, sampel yang dihasilkan oleh generator terbatas pada modenya terbatas. Ketidakseimbangannya antara generator dan diskriminator dapat menyebabkan overfitted atau terlalu dekat dengan hasil sampel. Lalu yang keempat, sangat sensitif dengan data yang sudah diinisiasi sebelumnya. Lalu kita lanjut ke dalam praktek. Yang pertama itu ada jelaskan apa itu 3D convolution. 3D convolution adalah operasi kompilasi 3D yang menerapkan filter 3D ke dalam data input dengan data yang 3 arah yaitu X, Y, dan Z. Lalu fitur ini menciptakan sebuah daftar peta yang ditumpuk. Dan contohnya ini kita punya ini lalu akan ditumpuk dan hasilnya akan seperti ini.
Lalu jelaskan kode program arsitektur dari generator networknya beserta penjelasan input dan output dari generator network tersebut. Lalu kode yang kita miliki ini melakukan create generator ialah gloss. Bentuk jaringan generator dapat dilihat kebalikannya dengan struktur jaringan saraf pada umumnya. Generator biasanya menerima input sebuah vektor Z yang kemudian mengubahnya menjadi output 3D atau 3 dimensi. Kita outputnya seperti ini, maka akan dikembalikan generator modelnya. Adalah contohnya sesuai dengan yang tadi di soal praktek. Lalu ada nomor yang ketiga, jelaskan kode program arsitektur dari diskriminator network beserta penjelasan input dan outputnya. Nah, diskriminator adalah di loss. Jaringan diskriminator merupakan jaringan klasifikasi biner yang menerima input gambar 3 dimensi dan mengeluarkan klasifikasi menyatakan input gambar adalah gambar asli dari dataset atau merupakan gambar buatan dari generator. Diskriminator dilatih dengan dataset yang diambil dari generator lalu di training untuk membedakan keduanya. Gambar dari generator yang berhasil dideteksi oleh diskriminator sebagai gambar fake akan dikembalikan dengan feedback pakai generator. Jadi generator bertugas untuk membuat sekumpulan gambar palsu yang nantinya dapat dilihat oleh diskriminator. Lalu diskriminator tidak bisa membedakan yang mana yang fake dan mana yang real. Lalu kita masuk ke dalam soal nomor 4. Jelaskan proses training 3D GAN. Proses training 3D GAN dilakukan seperti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita dapat sebuah vektor noise dengan dimensi 200 dari distribusi Gaussian yaitu normal, lalu mengenerate gambar palsu menggunakan model generator, lalu melatih jaringan generator dengan gambar asli sampel dari data yang real, yaitu kita ambil dari dataset, contohnya dataset 3D ShapeNet, dan dengan gambar palsu yang dihasilkan oleh generator. Gunakan adversarial model untuk melatih generator model, jangan melatih diskriminator model. Ulangi langkah ini dengan jumlah epoch tertentu, contohnya ada jumlah epochnya 10. Lalu kita masuk ke soal nomor 5. Soal nomor 5, jelaskan bagaimana melakukan settingan awal chapter 02 untuk memenuhi semua kebutuhan sebelum melanjutkan ke tahap persiapan data. Yang pertama, persiapkan data 3D ShapeNet. Kita cari saja 3D ShapeNet dari link atau dari Google jika kalian tidak mempunyainya. Lalu membaca buku panduan. Di dalam buku panduannya ada di GitHub Packet Publishing. Lalu keterangannya dibaca juga. Lalu siapkan komputer atau bisa menggunakan Google Colab. Saya menggunakan Google Colab. Lalu install library sesuai requirements.txt atau membuat virtual env baru dan install library-nya. Karena versi-versi library-nya digunakan versi yang khusus. Kalau kita menginstalnya tidak sesuai requirement, maka versinya akan berbeda. Lalu soal nomor 6. Jelaskan tentang dataset yang digunakan mulai dari tempat unduh, cara membuka dan melihat data sampai deskripsi dari isi dataset dengan detail. Penjelasan setiap folder file digunakan agar orang awam paham. Dataset yang digunakan yaitu 3D ShapeNet yang berisi model-model bentuk benda, yaitu titik-titik dari Matplotlib. Itu titik adalah model datanya. Ada folder train yang berisi model train dan ada folder trace yang berisi data model testing. Dan semua data tersebut disimpan dalam folder volumetric data. Kita bisa lihat datanya seperti ini. Dan ini ada datanya. Lalu kita ke nomor 7, jelaskan apa itu voxel dengan ilustrasi dan bahasa paling awam. Secara singkat, voxel dapat diartikan adalah bentuk dari 3D pixel atau pixel dalam bentuk 3D. Dan ini kita ada suatu pixel ya, kotak. Jika dibentuk secara 3D maka akan menghasilkan sebuah voxel. Dan di sini saya akan ada contoh testing display-nya voxel load map. Kita akan meload data dari door
training door, input numpy, sekian. Kode di atas berfungsi untuk visualisasi dataset dalam tampilan plot. Langkah-langkah seperti ini: import library, load data mat, lalu lakukan read memakai matplotlib yang hasilnya akan seperti ini. Itu titik-titik yang menghasilkan bentuk seperti pintu. Lalu kita masuk ke soal nomor 9. Buka run.py, jelaskan per baris kode pada fungsi membuat generator, yaitu build generator. Nah, kode yang ini itu berfungsi untuk membuat generator, yaitu dengan ketentuan sebagai variabel dan membuat fungsi atau variabel gen model lalu dilakukan return. Di sini kita akan melakukan generator model sesuai dengan ininya, size, game filternya, kernel size, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke dalam nomor 10. Jelaskan juga fungsi membangun diskriminator pada fungsi build diskriminator. Dan kode di sini berfungsi untuk membangun diskriminator, berfungsi untuk mendefinisikan seluruh gambar yang sudah di load generator sebagai gambar fake dan real. Jadi diskriminator akan menentukan mana gambar yang fake dan mana gambar yang real. Lalu jelaskan apa maksud dari program name main. Jika interpreter Python menjalankan if kemudian name sebagai program utama, itu akan menerapkan variabel name untuk memiliki nilai main. Jika file ini sedang diimpor dalam modul lain, name yang akan ditetapkan ke nama modul. Nama modul tersedia sebagai nama variabel global. Lalu lanjut ke nomor 12. Jelaskan secara detail per baris per parameter apa arti dari kode program nomor ini. Kode ini berfungsi untuk mengload dataset dengan ketentuan data yang hanya ada dalam folder share dalam data train. Dan di sini kita bisa menentukan objek name-nya boleh share atau yang lainnya. Atau contohnya yang tadi seperti yang di inputan yaitu door. Lalu kita masukkan direktorinya di mana, lalu running rate-nya berapa, distance running berapa, beta batch size-nya berapa, z size-nya berapa, lalu epoch-nya akan diulangkan sebagai berapa kali. Lalu modenya train. Lalu kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13 itu jelaskan secara detail dari kode program, pembuatan dan kompilasi arsitektur berikut. Kode ini digunakan Adam sebagai algoritma pengoptimalan dan binary konversi sebagai kerugian loss. Lalu kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14 itu jelaskan secara detail kode program untuk membuat dan melakukan kompilasi model adversarial berikut. Dan ini sebenarnya kode di atas ialah kita memasukkan random vector generator ke dalam generator, lalu membagi dua yaitu generated example dan real example, dan meneruskannya ke discriminator model dan menentukan apakah real atau fake. Lalu kita lanjut ke nomor 15. Jelaskan extract dan load data kursi dengan menggunakan fungsi get voxels format dan get 3D image yang digunakan pada program berikut. Di sini kita akan menentukan volume get 3D image data direktorinya dari data directory dan volumenya dari volume, dan sekian data loaded. Kode di atas berfungsi untuk meload data pada dataset. Lalu nomor 16, jelaskan maksud dari kode program inisiasi TensorBoard yang menambahkan generator dan diskriminator pada program berikut. Dan kode di atas berfungsi untuk membuat TensorBoard untuk mencatat log yang akan dihasilkan dari training data kita. Nanti akan menghasilkan lognya. Setelah itu lanjut ke nomor 17. Jelaskan apa fungsi dari np-reshape once zeros pada kode program berikut dengan parameternya. Di sini kita ada np-reshape. Kode di atas berfungsi untuk melakukan reshape agar reshape yang dihasilkan tidak terlalu besar dengan membuat variabel real dan fake. Lalu kita lanjut ke nomor 18. Nomor 18 jelaskan kenapa harus ada perulangan dalam meraih epoch dan jelaskan apa itu epoch terkait dengan kode tersebut. Dan di sini kita punya kode seperti ini. Kode di atas berfungsi untuk melakukan training epoch karena jika epoch semakin banyak maka kualitas training yang dihasilkan akan semakin baik, dan training epoch yang dilakukan jika variabel mode berhasilkan train. Lalu kita lanjut ke nomor 19. Jelaskan apa itu batches dan kaitannya dengan kode program berikut dan kenapa berada di dalam epoch.
Lalu yang ini, the batch adalah jumlah file yang akan training. Contohnya kita akan yang di atas itu akan melakukan batch sebanyak 10 kali. Lalu berikut adalah kode program pengambilan gambar dan noise. Jelaskan apa fungsi NP random normal serta astype, serta jelaskan arti parameter titik 2. Jelaskan isi dari sampel dan volume batches. Kode di atas berfungsi untuk gambar menjadi bersih dari noise dan juga menyesuaikan shape-nya. Jadi gambarnya yang tadinya banyak noise-nya akan dihapus menjadi bersih dan menyesuaikan shape-nya agar ukurannya sesuai. Lalu kita lanjut ke nomor 21. Berikut adalah kode program generator gambar palsu. Jelaskan apa fungsi generator predict on batch serta jelaskan apa arti parameter z sample. Yaitu kode yang ini berfungsi untuk membuat gambar sampel gambar atau mempredik gambar yang nantinya akan diteruskan ke diskriminator agar ditentukan apakah ini gambar yang fake atau gambar yang false. Berikut adalah kode program training diskriminator dengan gambar palsu dari generator dan gambar asli. Jelaskan apa maksudnya, harus dilakukan training diskriminator secara demikian, dan jelaskan apa isi loss fake dan loss real serta di loss dan fungsi train on batch. Kode di atas berfungsi untuk membuat diskriminator bisa load gambar fake dan real dari generator. Oleh karena itu, ada generator loss dan diskriminator loss untuk melihat seberapa baik kualitas yang dihasilkan. Lalu lanjut ke nomor 23. Berikut adalah kode program training model adversarial yang terdapat generator dan diskriminator. Jelaskan bagaimana proses terbentuknya pada parameter Z dan GLOSS. Ini ada kodenya yang berfungsi untuk melakukan print close untuk generator dan juga GLOSS diskriminator. Lalu kita lanjut ke nomor 24. Generate dan menyimpan gambar 3D setelah beberapa saat setiap epoch. Jelaskan mengapa ada perulangan dengan parameter tersebut. Jelaskan arti dari setiap variabel beserta perlihatkan hasil artian dan isinya. Lalu di sini melakukan perulangan di mana setiap terdapat 10 mini batch yang mengenerate volumenya akan menyimpannya lalu membandingkannya. Berikut adalah kode average loss pada setiap epoch. Jelaskan apa itu TensorBoard, setiap parameter yang digunakan pada kode program ini. Lalu maksudnya itu menuliskan log losses ke TensorBoard agar disimpan. Jadi tensor datanya akan dilog dan dimasukkan ke dalam TensorBoard agar disimpan lognya. Lalu lanjut ke nomor 26. Berikut adalah kode program menyimpan data model. Jelaskan apa itu format H5 dan penjelasan dari kode berikut ini. Untuk menyimpan berat model generator dan model diskriminator ke dalam file H5. Contohnya seperti ini. Folder H5. H5 adalah hierarchical data format file. File H5 adalah file data yang disimpan dalam format hierarki atau HDF. Ini berisi array multidimensi data ilmiah. File H5 biasanya digunakan di luar angkasa, fisika, teknik keuangan, penelitian akademis, genomik, astronomi, instrumen elektronik, dan bidang medis. Lalu kita lanjut ke nomor 27. Berikut adalah kode program testing model. Jelaskan dengan ilustrasi gambar mulai dari mendownload hingga membuat gambar 3D menggunakan Z-sample. Bisakah parameter tersebut diubah-ubah untuk mengenerator mode predict, di mana dia akan melakukan pembuatan generator dan model diskriminator, lalu mendownload data H5 yang sudah dibuat tadi dan mengenerate-nya ke dalam model 3D, lalu menyimpan model Foster tersebut ke dalam folder result, dan ini hasilnya. Dan ini adalah bug dari kodenya yang saya juga masih belum begitu mengerti untuk menfixnya, karena setelah di run menggunakan beberapa banyak epoch juga hasilnya masih sama semua, itu seperti ini. Dan dari GitHub-nya juga sudah ada isunya bahwa ini adalah bug dari program tersebut. Dan nanti datanya akan masuk ke dalam resultnya, masih loading. Akan hasil gambarnya seperti ini. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.